Selamat datang di podcast Calon Guru Hebat. Nah, perkenalkan saya Kartini Suhombing yang akan menjadi host di podcast kali ini. Nah, di sini saya sudah mengundang dua guru hebat. Yang pertama yaitu Ibu Saya Fitriani. Iya, halo Ibu Fitriani, dan Ibu satu lagi Saya Rin Adelia. Iya, nanti kedua ibu hebat ini akan bercerita tentang pengetahuan mereka dan pengalaman mereka yang berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menuntun. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menuntun itu dan relevansinya di sekolah. Nah, saya ingin bertanya sama Ibu Ririn dulu ya. Apa sih sebenarnya Bu yang dimaksud dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menuntun itu, Bu? Nah, seperti yang kita ketahui ini kan Ki Hajar Dewantara ini kan pelopor pendidikan Indonesia. Dia banyak mengusung filosofi di mana pendidikan itu enggak cuma mentransfer ilmu kepada peserta didik, namun juga dia membimbing, mengarahkan, menuntun anak itu untuk menemukan minatnya sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui populer ya prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada itu Ingarso Sungtulodo, Madio Mangkukarso, dan Tuturi Handayani. Itu sangat populer, apalagi sebagai rekan-rekan guru pastinya tentu udah paham tentang prinsip-prinsip itu. Saya tertarik nih Bu, ada 3 prinsip kan, ini yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, bisa nggak Bu Ibu perjelas tentang ketiga prinsip ini, dan tentunya kan sudah sebagai guru kan Bu, jadi apakah Ibu sudah menerapkannya? Bisa nggak Bu Ibu menjelaskan sedikit penerapannya di sekolah Ibu? Oke, ada 3 prinsip tadi kan yang diusung sama Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu Ingarso Sungtulodo, dia dimana di depan sebagai teladan atau contoh. Tentunya sebagai seorang guru ya, dimana kita ini digugu dan ditiru oleh peserta didik ya, betul. Makanya kita harus bertutur kata sopan, berperilaku baik, karena emang kita ini yang dicontoh sama mereka. Apa yang kita lakukan pasti ditiru sama peserta didik. Yang diharapkan itu sebagai guru melakukan penerapannya di kelas, di sekolah, memberikan contoh yang baik, panutan teladan yang baik untuk peserta didik kita sendiri. Nanti kalau tadi kan Bu bertutur kata yang sopan, jadi ini kita bukan hanya ke siswanya kan, tapi kita harus menerapkan juga ke warga sekolah yang lain juga untuk bertutur kata yang sopan seperti itu kan Bu? Iya, benar sekali, karena di lingkungan sekolah kan nggak cuma ada siswanya aja gitu. Sementara kalau kita bertutur kata sopan kepada seluruh warga sekolah, itu akan dilihat peserta didik, kemudian mereka akan meniru itu. Yang kedua itu Madio Mangkukarso, dia membangun semangat peserta didik, di mana seorang guru itu harus mampu menciptakan pembelajaran itu yang nyaman, yang tenang untuk peserta didiknya. Nah, yang ketiga itu ada Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan untuk peserta didik untuk mereka mengembangkan minat bakatnya. Seperti yang kita ketahui, peserta didik kan beragam ya, ada banyak keanekaragaman baik dari minatnya, bakatnya. Sebagai seorang guru harus mampu mendorong mereka untuk menemukan minat bakatnya secara mandiri. Berarti sebagai seorang guru, berarti kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi lah ya Bu ya, sehingga kita bisa jadi kita bisa menyelaraskannya dan semua kebutuhan mereka itu dapat terpenuhi, dan pembelajaran yang mereka dapatkan itu berguna kedepannya secara optimal seperti itu Bu. Nah, sekarang saya mau bertanya nih sama Bu Fitri. Nah, konsep pendidikan yang menuntun ini jika diterapkan di konteks pendidikan saat ini kayak mana sih Bu menurut Ibu? Konsep yang kita terapkan di sekolah, konsep menuntun ini sebenarnya sih dimana kita itu menuntun peserta didik masih dalam lingkup bertanggung jawab ya, tapi mereka bisa menemukan cara belajar mereka sendiri gitu. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, tadi sudah dikatakan oleh Ibu Ririn ya, dimana peserta didik itu memiliki bermacam-macam gaya belajar ya, dimana mereka itu kita memberikan kebebasan, tapi dalam arti kebebasan ini bukan kita biarkan ya udah temukan gaya belajarmu, belajar sendiri gitu, bukan, tapi kita mau ketika mereka menemukan, kita juga membimbing gitu. Jadi sehingga ketika mereka menemukan gaya belajar mereka yang menurut mereka menarik, yang bisa membuat mereka lebih cepat untuk menangkap pelajaran, itu
menuntun di dalam pembelajaran seperti itu. Berarti menuntun ini kita membimbing, mengarahkan mereka. Jadi Iya. ini kayak lebih apa ya Bu? Pendekatannya lebih personal ya. Jadi kita kayak lebih pendekatan ke masing-masing peserta didiknya. Seperti itu Betul, ya Bu? betul. Tapi sebenarnya memang kalau kita mau lebih deep, lebih dalam sama anak itu sebenarnya personal. Tapi kan karena kita di sekolah nih ya, jadi tantangan terbesarnya itu ya kalau satu kelas itu ada 30 anak gitu ya, maksimalnya berarti kita memfasilitasi mereka itu dengan metode-metode pembelajaran yang akan kita buat gitu. Jadi sebenarnya kalau secara personal mungkin memang agak lebih sulit, tapi dengan kita memfasilitasi mereka dengan gaya belajar mereka, dengan kesiapan belajar mereka, mungkin ada kemiripan antara siswa satu dengan yang lainnya, bisa kita kelompokkan gitu kan. Jadi dari situlah kita memfasilitasi, sehingga ini sebenarnya tantangan terbesarnya di situ sih, karena jumlah murid yang banyak. Tapi kita sebagai guru sih bisa mengadaptif atau memfleksibelkan cara kita mengajar, dan bahkan juga membuat pendekatan yang kolaboratif sehingga anak-anak itu bisa saling bekerja sama seperti itu sih Bu. Jadi kalau personal sebenarnya memang iya, tapi karena ini di sekolah, jadi tantangannya itu adalah kita bisa memberikan solusi-solusinya dengan cara mengelompokkan mereka dalam gaya belajarnya ataupun kesiapan belajarnya, bahkan minat belajarnya gitu. Sehingga semuanya terfasilitasi. Wah, luar biasa sekali ya Bu pengalaman yang Ibu ceritakan. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di dalam pembelajaran itu kita membebaskan mereka untuk mengeksplorasi rasa ingin tahu mereka, namun kita tak menuntun dari belakang agar mereka tidak kehilangan arah. Seperti itu ya Bu? Benar sekali. Nah, dalam menuntun perkembangan kodrat anak ini kita bisa mengibaratkan kalau kita pendidik nih, guru itu sebagai petani dan anak-anaknya itu, anak-anak kita peserta itu sebagai benih padi, tanaman padi yang akan kita tanam. Sebagai guru petani, anak-anak benih atau biji padi gitu kan, dimana biji-bijian ini ditanamkan di tanah yang subur, mendapatkan pengairan yang baik, menerima sinar matahari yang cukup, mendapatkan pupuk gitu. Itu kan pasti akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Walaupun bijinya ini tuh bibit yang kurang baik gitu kan, tapi apabila kita benar-benar merawat dan memelihara tanaman ini, dia akan tumbuh sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu pula sebaliknya, kalau bibitnya itu bagus, bijinya bagus, tapi merawat kita ini kurang baik, tidak mendapatkan matahari yang cukup, pengairannya juga kurang baik, maka tanaman yang tumbuh ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu. Baik, berarti dari perbincangan kita kali ini ada beberapa poin yang kita dapat ya Bu, bahwa konsep atau dasar pendidikan yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara yang menuntut ini masih relevan ya Bu diterapkan di pendidikan kita saat ini. Sangat relevan sekali. Iya, dan untuk mendorong peserta didik itu kita harus mengambil andil penuh untuk mendorong mereka, untuk mengarahkan mereka agar tidak salah jalan seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pendidikan itu kita tidak hanya mentransfer ilmu, tapi kita menuntun mereka, membimbing mereka untuk mencapai potensi mereka. Nah, di penghujung podcast ini, ada saran dari Ibu ke depannya untuk pendidikan kita? Baik, terima kasih Bu. Harapan atau saran saya ya ke depannya ya, untuk pendidikan Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar menuntun dalam pendidikan ini, saya harap bisa lebih dikembangkan ya, dimana tadi bagus sekali ilustrasi yang dipakai ya sebagai bibit dan juga petani. Kadangkala kita melihat bibit yang tidak baik itu langsung kita buang gitu ya kan. Ibaratnya seperti kayak kita punya anak murid yang kita anggap terlalu aktif dan terlalu membebankan dan suka mengganggu gitu, itu kadang kita itu abaikan gitu ya. Tapi ternyata dengan adanya prinsip-prinsip dasar yang menuntun ini, ternyata biji yang tidak benih yang tidak baik tadi itu ternyata kalau disirami dengan air yang cukup, ya dirawat dengan baik, ternyata itu bisa menjadi tumbuhan padi yang sama gitu. Jadi sehingga harapan saya sih tidak ada lagi perbedaan antara murid yang kita anggap tidak bisa mengikuti pembelajaran dan yang lain. Jadi kita bisa sama ratakan, tapi dengan cara tadi itu ya memfasilitasi mereka dengan
jauh bermain. Jadi harapan saya kita sama-sama bergandengan tangan seluruh pendidik yang ada di Indonesia gitu. Ibu, ya baik. Dari saya sendiri sudah sangat setuju ya dengan saran dari Bu Fitri, karena menurut saya kita sebagai seorang pendidik ini udah nggak kekurangan teori lagi. Ini kita udah banyak serap nih kan teori-teori apalagi tentang prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Tapi saya coba hope-nya, harapan saya itu benar-benar guru itu merealisasikan ini itu di kelasnya gitu, agar pendidikan Indonesia ini lebih baik lagi, karena semua yang kita mau pasti itu pendidikan lebih bagus, lebih meningkat, lebih baik, itu yang kita harapkan sebenarnya gitu. Jadi saya harap semua pendidik, ayo kita sama-sama merealisasikan prinsip dari yang udah kita pelajari ini. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, pastinya kita semua lah berharap ini bisa terrealisasikan dengan baik di pendidikan pada masa ini, sehingga pendidikan kita bisa mencetus anak-anak yang berguna di kemudian hari. Nah, demikianlah podcast kita untuk hari ini ya, tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menuntun. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Saya Kartini Subombing sebagai host pamit undur diri. Terima kasih ya Bu Fitri dan Bu Riri. Sampai jumpa lagi.